Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aji Sabtra Siawan. Pada video kali ini saya akan uji SKU poin 11 yang berbunyi mengenal, mengerti, dan memahami isi AD dan ART Gerakan Pramuka. AD dan ART merupakan komponen dasar dan komponen operasional yang dilakukan atau yang digunakan oleh sebuah organisasi, contohnya organisasi pramuka yang di dalamnya mencerminkan aspirasi, visi, dan misi dari organisasi pramuka, dan juga merupakan pengikat persatuan dan kesatuan. AD sendiri merupakan singkatan dari anggaran dasar, dan ART merupakan singkatan dari anggaran rumah tangga. Di sini saya akan membahas lebih lanjut tentang AD dan ART Gerakan Pramuka berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 2018 nomor 7 Munas 2018 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. AD atau anggaran dasar itu terdiri dari 12 bab dan 63 pasal. Bab 1 membahas tentang nama, status, tempat, dan hari pramuka. Bab 2 membahas tentang asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Bab 3 membahas tentang sifat. Bab 4 membahas tentang pendidikan kepramukaan. Bab 5 membahas tentang organisasi. Bab 6 membahas tentang musyawarah. Bab 7 membahas tentang atribut. Bab 8 membahas tentang hak dan kewajiban. Bab 9 membahas tentang pendapatan dan kekayaan. Bab 10 membahas tentang pembubaran. Bab 11 membahas tentang anggaran rumah tangga. Dan bab 12 membahas tentang penutup. Sedangkan anggaran rumah tangga atau ART itu terdiri dari 11 bab dan 134 pasal. Bab 1 membahas tentang nama, status, tempat, dan hari pramuka. Bab 2 itu membahas tentang asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Bab 3 membahas tentang sifat. Bab 4 membahas tentang sistem pendidikan kepramukaan. Bab 5 membahas tentang organisasi. Bab 6 membahas tentang musyawarah, rapat kerja, koordinasi, dan hal-hal yang mendesak. Bab 7 membahas tentang atribut. Bab 8 membahas tentang pengeluaran dan kekayaan. Bab 9 membahas tentang pembubaran. Bab 10 membahas tentang lain-lain. Dan bab 11 tentang penutup. Adapun pasal-pasal pokok mengenai tujuan, tugas pokok, prinsip dasar, metode, dan fungsi dari gerakan pramuka yang ada di AD dan ART. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan. Di anggaran dasar itu terdapat di pasal nomor 3 dan di anggaran rumah tangga itu ada di pasal 6. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa gerakan pramuka memiliki tujuan untuk menjadikan setiap pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, dan berkecakapan dunia, sehat rohani dan jasmani, dan juga menjadikan masyarakat yang berjiwa Pancasila, taat dan patuh kepada NKRI, bertanggung jawab atas pembangunan bangsa, menjadi masyarakat yang baik dan berguna, dan peduli terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Lalu yang kedua ada tugas pokok. Di anggaran dasar itu terdapat di pasal 4, sedangkan di anggaran rumah tangga itu ada di pasal 7. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa gerakan pramuka itu memiliki tugas pokok, yaitu untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda untuk menciptakan tunas muda yang berkarakter dan menumbuhkan generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, dapat membina dan mengisi kemerdekaan, dan mampu membuat dunia menjadi lebih baik. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, perlu adanya bimbingan dari anggota dewasa dan kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan unsur masyarakat. Lalu yang ketiga ada prinsip dasar kepramukaan. Di anggaran dasar itu terdapat di pasal 9, sedangkan di anggaran rumah tangga itu ada di pasal 11. Kedua pasal tersebut menyebutkan bahwa gerakan pramuka memiliki prinsip dasar kepramukaan antara lain beriman dan bertakwa kepada Tuhan,
peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya, lalu peduli terhadap diri pribadinya, dan taat kepada kode kehormatan kepramukaan. Lalu selanjutnya yang keempat adalah metode kepramukaan. Di anggaran dasar itu terdapat di pasal 10, sedangkan di anggaran rumah tangga itu ada di pasal 12. Kedua pasal tersebut menyebutkan bahwa gerakan pramuka atau metode kepramukaan yaitu metode belajar yang interaktif dan progresif yang dilakukan dengan pengalaman kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi, kegiatan yang menyenangkan dan menantang, kegiatan yang dilakukan di luar kehadiran orang dewasa sebagai untuk memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Lalu ada penghargaan berupa tanda kecakapan dan satuan yang terpisah antara putra dan putri dengan menggunakan sistem Among dan kaidah dasar. Lalu yang kelima ada fungsi gerakan pramuka. Di anggaran dasar itu ada di pasal nomor 5, sedangkan di anggaran rumah tangga itu ada di pasal 8. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa gerakan pramuka memiliki fungsi sebagai organisasi pendidikan non-formal di luar sistem pendidikan sekolah atau formal dan di luar sistem pendidikan keluarga atau informal, yang dalam pelaksanaannya itu saling melengkapi dan memperkaya dan sebagai wadah untuk pembinaan dan pengembangan bagi kaum muda yang dilandasi dengan sistem Among, prinsip dasar kepramukaan, dan metode kepramukaan. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, itu harus disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu dalam bab 4 pasal 11 itu menjelaskan lebih rinci tentang sistem Among. Sistem Among adalah sebuah proses pendidikan kepramukaan untuk membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Sistem Among sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 dan 2 itu dilaksanakan dengan menggunakan prinsip kepemimpinan, yaitu di depan menjadi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Sedikit informasi bahwasanya AD dan ART Gerakan Pramuka itu sudah mengalami perubahan-perubahan. Contohnya dari AD dan ART Munas tahun 2013 itu berubah menjadi AD dan ART Munas tahun 2018. Berikut beberapa perubahan yang terjadi di AD ART Gerakan Pramuka. Jadi yang pertama ada bab 1 pasal 2 itu mengalami perubahan. Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan non-formal. Lalu yang kedua, dihilangkannya pasal 4 di AD dan ART Munas 2013. Lalu yang ketiga, ditambahkannya di bab 4 pasal 7 pada subbagian pendidikan kepramukaan. Lalu yang keempat, ada hal baru di AD dan ART Munas tahun 2018 terkait dengan keberadaan Dewan Penasehat. Lalu yang kelima, moto Gerakan Pramuka itu dimasukkan ke anggaran dasar pasal 14. Moto Gerakan Pramuka yaitu Satya Kuku Dharmakan, Dharmaku Kubaktikan. Nah, sebenarnya ada masih banyak lagi perubahan-perubahan yang terjadi di AD dan ART Gerakan Pramuka. Namun pada video kali ini saya menyebutkan 5 saja. Terima kasih, sekian uji SKU yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.